Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, siswa-siswi kelas 3 dimanapun kalian berada. Bagaimanakah kabar kalian pada hari ini? Saya berharap kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa bergembira, dan masih tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun masih harus dari rumah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk melanjutkan pembelajaran kita di tema 1, subtema 2 untuk muatan pelajaran matematika. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah materi KD atau kompetensi dasar 3.1, yaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Jadi, di akhir pembelajaran nanti, saya harapkan kalian sudah bisa mengoperasikan penjumlahan dengan cara bersusun, baik dengan teknik menyimpan maupun dengan tidak menyimpan, ya, tanpa menyimpan, hingga hasil 10.000. Bersama saya Rifan Fajrin, mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita mulai pelajaran kita. Saya akan mengawalinya dengan memberikan kalian sebuah contoh soal. Perhatikan baik-baik. Berapakah hasil dari 2173 ditambah 4502? Untuk lebih mudahnya, kita selesaikan soal ini dengan penjumlahan bersusun. Seperti apakah penjumlahan bersusun itu? Penjumlahan bersusun adalah penjumlahan dengan cara kita menyejajarkan bilangan menurut nilai tempatnya. Bilangan dengan nilai tempat satuan kita sejajarkan dengan bilangan lain yang nilainya juga satuan. Puluhan kita sejajarkan dengan puluhan, ratusan kita sejajarkan dengan bilangan yang bernilai ratusan. Begitu juga bilangan dengan nilai ribuan kita sejajarkan dengan bilangan yang juga bernilai ribuan. Yang perlu kita ingat dari penjumlahan bersusun ini adalah kita harus mengerjakannya dari belakang, atau kita kerjakan terlebih dahulu dari bilangan yang bernilai satuan terlebih dahulu. Pada soal 2173 ditambah 4502, coba kalian perhatikan, bilangan berapakah yang bernilai satuan? 3 dan 2. Yang paling belakang inilah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Berapakah 3 ditambah 2? 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Setelah satuan kita tambahkan, baru kita tambahkan bilangan yang menempati posisi puluhannya. Berapakah? 7 ditambah 0. 7 ditambah 0 sama dengan 7. Satuan sudah kita tambahkan, puluhan sudah kita tambahkan. Sekarang kita tambahkan ratusannya. Berapakah bilangan yang menempati nilai ratusan? 1 dan 5. Berapakah hasil dari 1 dan 5? Hasilnya adalah 6. Ya. Kemudian yang terakhir kita tambahkan ribuannya. Kita tambahkan 2 ditambah 4. Berapakah hasil 2 ditambah 4? Hasilnya adalah 6. Anak-anakku, seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan kita dulu, kita bisa lancar mengerjakan soal-soal ini apabila kalian sudah mahir menjumlahkan bilangan 1 sampai 10. Jadi saya harap kalian harus sudah di luar kepala melakukan operasi hitung penjumlahan. 3 ditambah 2 kita sudah tidak berpikir, hasilnya adalah 5.
2 ditambah 4, kita sudah tidak gunakan jari-jari kita langsung tahu bahwa 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6 ya. Teruslah berlatih sehingga kalian semakin mahir hafal penjumlahan 1 sampai 10. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi kita sudah berikan satu contoh penjumlahan bersusun tanpa menyimpan, sekarang saya berikan contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Sebagai contoh, perhatikan baik-baik soal berikut ini. Berapakah hasil dari 2173 ditambah 4532? Sama dengan pengerjaan pada contoh soal yang pertama tadi, kita kerjakan operasi hitung penjumlahan ini mulai dari belakang atau mulai dari nilai satuannya. Berapakah nilai satuannya? 3 dan 2. Berapakah hasil penjumlahan dari 3 ditambah 2? Hasilnya adalah 5. Setelah satuan kita jumlahkan, sekarang kita jumlahkan puluhannya. Berapakah angka atau bilangan yang menempati nilai puluhan? 7 dan 3. Berapakah hasil dari 7 ditambah 3? Hasilnya adalah 10. Yang perlu kita ingat, 10 kita tulis nolnya, sedangkan satunya kita simpan dan kita tambahkan sebagai nilai ratusan, sehingga nilai ratusannya tidak hanya 1 ditambah 5, tetapi 1 dari hasil simpanan penjumlahan sebelumnya kita tambahkan dengan 1 lagi dan kita tambahkan dengan 5. Berapakah hasil dari 1 ditambah 1 ditambah 5? Hasilnya adalah 7. 7 karena kurang dari 10, maka kita tidak menyimpan ya. Maka kita bisa lanjut ke penjumlahan pada nilai tempat ribuannya, yaitu 2 ditambah dengan 4. Berapakah hasil dari 2 ditambah dengan 4? Hasilnya adalah 6. Jadi 2173 ditambah dengan 4532 hasilnya adalah 6705. Baiklah anak-anakku, supaya kita lebih paham lagi, saya akan kasih contoh penjumlahan tanpa menyimpan sekali lagi. Berapakah hasil dari 3851 dijumlahkan dengan 2137? Ingat, kita kerjakan mulai dari belakang atau dari nilai satuannya. 1 ditambah 7 sama dengan 8. Setelah satuan kita jumlahkan yang puluhan. 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan nilai ratusannya. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Dan yang terakhir kita jumlahkan nilai ribuannya. 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Jadi 3851 ditambah 2137 hasilnya adalah 5988. Baik, sekarang akan saya kasih satu lagi contoh penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan. Saya punya 2 buah bilangan yang semuanya ribuan ya, misalnya adalah 5362. Kita jumlahkan dengan 4678.
Berapakah hasilnya? Ingat, kita harus memulainya dengan menjumlahkan nilai satuannya. 2 ditambah 8 hasilnya adalah 10. 10 kita tulis nolnya, sedangkan satunya kita tidak boleh menulisnya di sini, tapi kita harus simpan di atas. Sehingga kita jumlahkan 1 ditambah 6 ditambah 7. Berapakah hasilnya? 1 ditambah 6 sama dengan 7. 7 ditambah 7 hasilnya adalah 14. 14 kita tulis 4 di sini, dan satunya kita tulis di sini. Menyimpan, karena menyimpan. Selanjutnya, berapakah hasil dari 1 ditambah 3 ditambah 6? 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Maka kita tulis nolnya, sedangkan satunya kita tambahkan ke nilai ribuannya. 1 ditambah 5 ditambah 4, berapakah hasilnya? 1 tambah 5 sama dengan 6, ditambah 4 sama dengan 10. Kita tulis nolnya di sini. Dan karena sudah tidak ada lagi bilangan di sini, maka kita bisa langsung tuliskan satunya di sebelah angka 0. Sehingga hasil dari 5.362 ditambah 4.678 hasilnya adalah 10.040. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikianlah anak-anak penjelasan singkat tentang materi penjumlahan, baik dengan teknik menyimpan maupun dengan tanpa menyimpan. Saya berharap mudah-mudahan materi yang sederhana dan singkat ini bisa dipahami, bisa kalian praktekkan, bisa kalian latihan sendiri di rumah ya. Dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, atau masih ada hal-hal yang belum jelas ya. Saya mohon maaf sekali lagi. Kalian bisa tanyakan kepada saya melalui WhatsApp ya, maupun di komentar di video ini. Silahkan kalian sampaikan kepada saya apabila masih ada yang belum jelas. Baik, saya kira cukup sekian untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita sebagai bekal di kehidupan kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.